wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Duyaningsih. Saat ini saya peserta Latsar CPNS 2026 Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur, gelombang 8, angkatan 12, kelompok 1. Instansi saat ini saya dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram bagian Timur dengan jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama. Di video kali ini membahas tentang tugas Learning Journal 1, yaitu membahas tentang pengalaman kita belajar lewat Zoom, belajar mandiri lewat LAN RI, dan membahas tentang materi agenda 1. Selamat menonton. Oke, sebelum lanjut membahas tentang pengalaman saya belajar lewat Zoom, sebelumnya saya berterima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Dr. Penina Eka Kisina MSI. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penina selaku fasilitator kami di room 2.1. Terima kasih sudah sabar dan sangat ramah membimbing kami selama Zoom berlangsung. Kemudian terima kasih kepada teman-teman saya kelompok 1 angkatan 12 yang sudah saling bertukar argumen, saling mensupport satu sama lain. Pokoknya terima kasih buat kalian semua. Oke, selanjutnya saya akan berbagi pengalaman saya belajar lewat Zoom bersama tutor. Belajar via Zoom itu sebenarnya lebih dari sekedar pindah kelas ke layar laptop. Ada banyak hal atau momen yang menarik saat kita belajar lewat Zoom. Yang tidak bisa kita lupakan misalnya saat kita harus tetap fokus meskipun godaan buat matiin kamera dan rebahan itu adalah salah satu godaan terbesar buat kita kaum Latsar. Di Latsar, Zoom itu bukan cuma harus dengerin mentor berbicara, tapi soal attitude juga. Attitude kita harus dijaga. Kita tuh nggak bisa seenaknya ikut Zoom via Latsar ini. Harus siap, duduk tegak, pakaian dan seragam rapi. Kalau kita di Latsar ini pakaiannya harus hitam putih setiap hari. Dan belajar lewat Zoom ini sangat berbeda dengan belajar mandiri melalui sistem OOC. Kita di Zoom ini bisa saling tanya jawab langsung dengan tutor, bisa bertukar pikiran langsung dengan teman-teman yang lainnya. Jadi pengalaman belajar lewat Zoom ini adalah pengalaman yang luar biasa dari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang materi yang ada di agenda 1, yaitu 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara. Kemudian yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Oke, apa sih wawasan kebangsaan dan nilai bela negara? Ibarat nih fondasi rumah. Indonesia itu punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar itu adalah penyangga yang kokoh, yang apabila salah satunya rapuh, ya bubarlah nilai bela negara itu. Dan dalam nilai-nilai bela negara ini kita diajarkan supaya bisa menginvestasikan nilai-nilai bela negara untuk keadaan saat ini. Zaman sekarang bela negara itu bukan soal angkat senjata lalu perang, tapi sesimpel pakai produk lokal itu juga termasuk nilai bela negara. Kemudian nggak memakan hoax, disiplin waktu pas kerja, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Itu sudah merupakan wujud perilaku bela negara loh. Kemudian kita beralih ke materi yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer yang dimaksud
analisis isu kontemporer. Misalnya, kita di sini sebagai ASN itu nggak bisa kudet atau kurang update atau cuek sama masalah-masalah yang lagi viral dan merugikan negara. Misalnya, masalah korupsi, masalah narkoba, terorisme, sampai cybercrime. Kalau misalnya ada masalah di kantor, apa yang harus kita lakukan itu harus tahu. Teknik USG atau Agency Seriousness Growth buat menentuin masalah mana nih yang paling darurat yang harus kita dahulukan sebagai analisis isu kontemporer. Oke, saya rasa isu kontemporer ini cukup. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Apa sih yang dimaksud kesiapsiagaan bela negara? Di sini yang dimaksud kesiapsiagaan bela negara terutama untuk kita CPNS, kita harus siap jasmani dan rohani untuk menghadapi segala tantangan yang ada pada saat nanti terjun di lapangan atau pada saat di instansi masing-masing. Percuma kalau kita pintar tapi gampang sakit dan mental kita lembek. Di kesiapsiagaan bela negara ini kita sebagai ASN diajari harus tangguh. Harus tangguh ini misalnya kita harus menjaga olahraga dan pola hidup. Badan harus fit biar bisa kasih pelayanan prima. Kalau ASN-nya lemas gimana mau bantu masyarakat, ya enggak? Terus yang kedua, kesehatan mental. Kerja sebagai ASN itu penuh tekanan, makanya harus bisa manajemen stres dan kecerdasan emosional itu penting. Kemudian yang terakhir, etika dan protokol sangat penting. Tahu bersikap, berpakaian rapi, sopan santun. Intinya tunjukkan kalau kamu itu ASN yang punya kelas. Kesan saya setelah mempelajari materi agenda 1 yaitu tumbuhnya kesadaran mendalam bahwa bela negara bukan hanya soal fisik, melainkan kesiapan mental dan intelektual dalam menghadapi isu kontemporer. Materi ini sangat relevan untuk membentuk karakter kami sebagai ASN yang berintegritas dan cinta tanah air. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum